Selamat sore kawan pajak. Kembali lagi bersama Pajak Muntok Podcast, satu-satunya podcast pajak di Bangka Barat. Kembali lagi kita bertemu. Sebelumnya saya ingin mendoakan semoga kawan pajak semuanya tetap sehat. Amin. Amin, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Pada tema kali ini kita akan membahas mengenai undang-undang yang baru ya. Ini undang-undang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang lagi hangat-hangatnya ini. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Rizky Anditya. Ya. Oke. Selamat sore Mas Vi. Selamat sore Pak. Oke. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Langsung aja Pak ya. Langsung masuk materi aja kali ini. Oke, sebelumnya kita lepas masker dulu ya untuk kawan pajak. Alhamdulillah kita juga sudah antigen dan hasilnya negatif. Ini ya seperti itu. Oh iya. Oke. Seluruh tim semuanya sudah antigen. Oke, kawan pajak, kita akan membahas Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Oke. Kenapa disebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan? Nah, di sini karena dalam satu undang-undang ini mengatur atau melengkapi beberapa undang-undang seperti KUP, PPH, PPN, terus juga ada karbon dan cukai, intinya seperti itu. Jadi ada satu kesatuan. Kan biasanya mungkin dulu ada undang-undang KUP sendiri, PPH sendiri, iya. PPN sendiri, terus yang lain sendiri, intinya seperti itu. Nah, terus juga tahun lalu kan juga ada undang-undang Cipta Kerja, ya, benar, dan memang itu juga mengatur sebagian dari peraturan perpajakan, intinya seperti itu. Makanya dengan undang HPP ini untuk lebih dismooth, intinya seperti itu. Oke, kita masuk ya. Siap. Oke. Nah, di undang-undang HPP ini ada beberapa bab, dari bab 1 sampai bab 9, intinya seperti itu. Bab 1 mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup. Bab 2 tentang KUP. Bab 3 tentang PPH, bab 4 tentang PPN, bab 5 tentang program pengungkapan sukarela WP. Nah, kita tidak boleh menyebut ini sebagai undang-undang TA Jilid 2, tidak boleh. Ya, berbeda ya Pak. Berbeda ya? Sebetulnya. Jadi kita menyebutnya adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak. Terus di bab 6 ada pajak karbon. Ini baru banget, intinya seperti itu terkait dengan pajak karbon. Terus bab 7 tentang cukai, bab 8 peradilan, dan bab 9 tentang penutup. Oke. Sekarang kita masuk tentang bab 1 nih Mas PI, tentang asas, tujuan dan ruang lingkup. Siap. Asasnya adalah 1, keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Intinya seperti itu. Jadi itu sebetulnya yang memang biasa untuk perpajakan, keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum. Nah, di sini tambah untuk kepentingan nasional nih, ITS seperti itu. Mungkin kita tahu dengan keadaan perekonomian kita dengan dampak COVID yang cukup dampaknya signifikan, ITS seperti itu. Makanya dari pemerintah mengadakan tadi program untuk sukarela wajib pajak seperti itu. Tujuan meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan. Nah, nanti kita lihat apa sih adilnya seperti apa sih, intinya seperti itu nanti akan tertampak di aturan undang-undang HPP ini. Terus juga meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, ruang lingkupnya. Tadi saya bilang bahwa di undang HPP ini ada macam-macam, ada KUP, PPH, PPN, pengungkapan sukarela, karbon dan cukai. Untuk PPH ini berlakunya mulai tahun pajak 2022. Jadi mulai TET 1 Januari 2022. Untuk PPN mulai berlakunya tanggal 1 April 2022. Nah,
Kalau untuk KUP ini berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober tahun 2021. Nah, jadi berlakunya aja nih beda-beda ini ya seperti itu. Terus untuk pengungkapan program pengungkapan sukarela itu berlaku untuk 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022. Nah, terus selanjutnya pajak karbon berlaku tanggal 1 April 2022 sama seperti PPN. Nah, untuk Undang-Undang Cukai berlaku sesuai dengan tanggal diundangkan, tanggal 29 Oktober 2021. Oke. Nah, kita lanjut ke KUP. Apa sih yang dilakukan perubahan untuk undang-undang di HPP ini terkait dengan KUP? Nah, di sini ada 5 yang cukup berdampak terhadap KUP. Pertama adalah penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi. Terus kedua, besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum. 3, pajak internasional. 4, kuasa wajib pajak. 5, penegakan hukum pidana pajak dengan mengedepankan pemulihan kerugian pendapatan negara. Ya, kita bahas satu-satu nih Mas Fi. Oke. Siap. Oke. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi. Nah, ini juga cukup hype banget nih di media sosial, intinya seperti itu, atau di media online. Dampak dengan pertama, penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, kenyataannya memang tidak berlaku otomatis seperti itu, Mas Pi. Jadi, wajib pajak untuk sementara harus mendaftarkan ke KPP, KPUD-KP atau langsung daftar online melalui aplikasi IREK, ini ya seperti itu. Jadi memang belum automatically NIK sebagai NPWP. Oh iya. Jadi butuh waktu untuk penerapannya. Butuh waktu. Nah, memang nanti juga kita tunjuk aturan lebih lanjut dan juga kerjasama antara dinas departemen terkait, dalam arti ini adalah Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil dengan DJP sendiri, ITS seperti itu. Dan itu memang sistem juga perlu di-combine dan perlu dikolaborasi ini seperti itu. Jadi memang sampai aturan turunannya belum diterbitkan, itu wajib pajak tetap harus mendaftarkan sendiri dulu, self-assessment ini seperti itu. Jadi kita masih akan lihat aturan nanti lebih lanjutnya seperti apa. Jadi masih kita bahas dan ini tidak otomatis ya ini ya teman-teman ini ya. Jadi tetap harus daftar sendiri. Jadi untuk sementara sekarang berarti masih normal ya? Masih normal. Bisa daftar online dulu lewat IREK ya? Yes, itu ya seperti itu. Oke, selanjutnya besaran sanksi. Nah, kalau kita ngomongin sanksi berarti ngomongin bunga, denda, atau yang lainnya lah intinya seperti itu. Nah, di sini ada 2 perubahan, sanksi pemeriksaan. Nah, bisa dilihat teman-teman, untuk sanksi di KUP lama itu sanksinya adalah 50% atau 100%, tergantung dari case-nya, intinya seperti itu. Nah, untuk di Undang-Undang HPP ini sanksinya adalah per bulan dengan bunga acuan. Kemarin semenjak diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, untuk acuan bunga itu kan diterbitkan setiap bulan sesuai dengan ada PMK-nya nih Mas VI. Jadi kalau dulu kan flat 2% per bulan. Kalau sekarang tuh ada 0,99, 0,94 dan itu tergantung dari jenis sanksi atau bunganya. Jadi 9 ayat 2, 8 ayat 2A, terus 13 ayat 2 juga berbeda. 14 ayat 3 juga berbeda, 14 ayat 4. Jadi sesuai dengan PMK untuk masa pajak tersebut. Jadi setiap bulan tuh ada rilis nih bunga-bunganya, intinya seperti acuan bunga. Ada semacam kayak kursnya gitu. Iya, ada kursnya. Jadi nggak flat. Kalau dulu kan flat 2% per bulan, kalau sekarang nggak. Ada kursnya. Nah, terus ketiga ini adalah sanksi setelah upaya hukum. Nah, di sini ada, kalau misalnya teman-teman mengajukan keberatan nih, terus ternyata hasilnya kalah atau dalam arti ini ditolak ini seperti itu. Biasanya ada sanksi yang pasal 25 ayat 9
itu sanksinya adalah 50% dari kurang bayar yang belum dibayarkan, intinya seperti itu. Nah, kalau banding itu STP pasal 27 ayat 5, intinya seperti itu. Nah, kalau secara KUP dulu untuk keberatan 50%, denda kenaikannya untuk banding 100%. Nah, di Undang-Undang HPP ini ada penurunan sanksinya. Jadi untuk keberatan 30%, untuk banding 60%. Nah, di sini pun ada memunculkan kepastian hukum nih untuk peninjauan kembali, ini ya seperti itu. Karena kalau sebelumnya di Undang-Undang KPK yang lama itu tidak diatur nih Mas VI. Seperti itu. Biasanya kalau wajib pajak kalah dibanding dan mengajukan PK, dulu biasanya langsung diterbitkan nih sama kantor pajaknya nih, KPP-nya, intinya seperti itu. Sanksi sesuai dengan keberatan berdasarkan banding. Nah, ternyata banyak kadang-kadang keputusan PK-nya, peninjauan kembalinya itu diterima. Intinya seperti itu. Akhirnya STP denda kenaikannya itu harus dibatalkan. Dan itu butuh effort juga ini ya seperti itu. Jadi sekarang udah ada kepastian hukumnya. Kalau misalnya WP masih kalah dibanding dan mau mengajukan PK, berarti di hold dulu. Jadi nunggu sampai ingkrahnya seperti apa ini ya seperti itu. Kalau dulu peninjauan kembalinya belum selesai, biasanya KPP itu sudah terbitin ininya seperti itu berdasarkan hasil keputusan banding. Nah, nanti kalau ada penyesuaian intinya seperti itu, apakah nanti hasil PK-nya diterima atau ditolak, itu bisa ada perubahan dan itu mungkin akan ada waktu yang terbuang lah intinya seperti itu. Oke. Siap. Nah, selanjutnya kita ngomongin dalam hal KUP ini ya, pajak internasional. Jadi di Undang HPP ini kita ada pasal terkait asistensi penagihan pajak global. Kalau dulu tuh kita pada saat wajib pajak punya tunggakan pajak, intinya sih seperti itu, dan mungkin ada aset yang di luar negeri, kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa, intinya sih seperti itu. Tapi di Undang HPP ini kita bisa memberi bantuan dan meminta bantuan ke negara yang ada harta atau aset dari wajib pajak kita nih, intinya sih seperti itu. Jadi sekarang udah go internasional, intinya sih seperti itu. Untuk mungkin ada kita mau blokir, kita mau sita, ini sih seperti itu. Kalau untuk asetnya di luar negeri sudah bisa dilakukan dengan mekanisme tadi Undang-Undang HPP ini. Nah, terus selain asistensi penagihan pajak global ada MAP, Mutual Agreement Procedure, ini seperti itu. Nah, ini biasanya ada kesepakatan wajib pajak, khususnya wajib pajak yang stakeholdernya di luar negeri, ini seperti itu. Jadi mau sepakat biar tidak ada dispute nih. Biasanya nanti untuk pajak-pajak tertentu ataupun seperti pasal 26-nya atau apanya itu fixnya berapa persen sih, intinya sih seperti itu. Karena kadang-kadang sekarang kan dengan berlakunya PMK 213 terkait dengan TPDoc ini ya seperti itu, kadang-kadang kan masih ada dispute. Nah, biasanya kalau wajib pajak sudah negara wajib pajak ini ya stakeholdernya udah MAP dengan DJP, itu biasanya nanti tidak akan ada dispute lagi. Jadi nanti tetap fixnya biasa berapa sih tarifnya untuk pajak-pajak tertentu, intinya akan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi hal-hal permasalahan sengketa hukum lah. Biar lebih jelas ya. Biar lebih jelas ini ya seperti itu. Tapi memang di Undang HPP ini bahwa biasanya kan kalau ada case diputuskan sampai ingkrah baru nanti buat MAP. Nah, kalau sekarang pada saat berjalannya proses sengketa hukum nih, kalau tidak terkait dengan data-data ataupun sengketa yang terkait itu, proses MAP-nya masih bisa jalani, intinya seperti itu. Jadi bisa ongoing dengan proses tapi untuk yang datanya tidak ada dalam sengketa, seperti itu. Nah, terus konsensus perpajakan global ini sesuai dengan web untuk
negara-negara U20 ya kalau nggak salah ini. Nah ini kan kita udah mulai jalan ini penghindaran pajak berganda dengan PMK 213 ini ya seperti itu. Terus juga pencegahan pengurusan basis perpajakan perkiraan laba itu nah itu udah dilakukan juga kan. Terus pertukaran informasi EOI, bantuan penagihan tadi yang di asistensi penagihan global sama kerjasama perpajakan ini contohnya mungkin MAP atau juga kerjasama dalam hal pembuatan P3B ini ya seperti itu. Oke. Kita lanjut, ini kuasa wajib pajak. Nah ini cukup berubah yang menurut saya juga termasuk signifikan ini ya seperti itu. Jadi untuk aturan sebelumnya itu sesuai dengan PMK 229 tahun 2014 mengatur tentang kuasa wajib pajak. Nah, di PMK 229 tahun 2014 itu yang bisa kuasa adalah 1 konsultan pajak, 2 adalah karyawan sesuai dengan persyaratan yang ada di PMK tersebut. Nah, di Undang HPP ini ditambah nih. Jadi sekarang siapapun bisa menjadi kuasa wajib pajak asalkan persyaratan kompetensi di perpajakannya sudah dipenuhi, intinya seperti itu. Jadi nggak mesti konsultan atau karyawan, intinya seperti itu. Jadi tapi tetap harus memenuhi persyaratan kompetensinya. Nah, kalau yang tidak memenuhi persyaratan kompetensinya bisa nih jika merupakan suami istri keluarga sedara sebenda 2 derajat. Nah, kalau 2 derajat berarti kalau misalnya cucu bisa mewakili kakek atau neneknya atau kebalikannya, intinya seperti itu. Nah, jadi sekarang lebih fleksibel lah intinya secara untuk kuasa wajib pajak, tapi tetap untuk di luar tadi untuk sedara atau semenda harus menguasai kompetensi di bidang perpajakan. Ya, seperti apa sih ya? Mungkin seperti ya brevet. Nah, nanti kita lihat lagi aturan lebih lanjutnya brevet apa? Brevet kan ada A, B, C ini ya seperti itu. Nanti dilihat lagi aturan turunannya. Nah, next penegakan hukuman pidana pajak intinya sih seperti itu. Nah, kalau dari poin ini sih sebetulnya lebih ke pemulihan kerugian pada pendapatan negara intinya. Untuk aturan sebelumnya pidana denda nih bisa disubsidiarkan menjadi pidana kurangan. Jadi kalau misalnya wajib pajak yang kena kasus pidana perpajakan, kan biasanya dia ada kena denda pidana. Kalau dia tidak mampu membayar bisa digantikan hukuman kurungan. Nah, kalau untuk KPP ini nggak boleh, dia tetap harus membayar sesuai dengan pidana dendanya berapa. Jadi nggak bisa di-switch menjadi hukuman kurungan seperti itu. Jadi tidak bisa memilih kalau untuk yang HPP dia seperti itu. Karena ya tadi untuk mengurangi kerugian pendapatan negara. Nah, terus next kita ngomongin pajak penghasilan. Bab 3 ya. Bab 3. Nah, di pajak penghasilan ini ada 4 yang fundamental banget perubahannya di APP, yaitu tarif PPh OP, terus tarif PPh badan, batas peredaran bruto untuk PP 23 tahun 2018, sama pajak atas natura. Nah, kita bahas satu-satu nih Mas Vi ini. Intinya seperti itu. Oh iya, mungkin ini biar jelas ya. Apalagi yang terkait ini batas peredaran bruto PP 23 ini. Ya. Kita ngomongin pertama pajak atas natura. Nah, kalau sebelumnya natura itu kan berarti pemberian natura tuh pemberian dalam selain bentuk uang intinya seperti itu, seperti mungkin makanan intinya kan kayak gitu atau fasilitas ini seperti itu. Kalau dulu untuk yang pemberinya itu sebagai non deductible, tidak bisa dibiayakan intinya seperti itu, kecuali untuk yang diatur terkait sesuai dengan PMK 167 tahun 2018 seperti itu. Dan untuk yang menerimanya itu pun juga bukan sebagai penghasilan intinya sih seperti itu. Tapi di Undang APP ini boleh sebagai biaya oleh pemberinya, penerimanya harus menjadi penghasilan seperti itu. Jadi
mungkin kalau penerimanya OP akan menambah objek PPh pasal 21-nya seperti itu. Tapi di pemberinya dalam hal itu mungkin badan atau perusahaan sekarang boleh membiayakan nih intinya seperti itu, karena itu banyak banget yang jadi sengketa nih intinya, debatable juga nih Mas Pi, masalah natura intinya kan kayak gitu, apalagi mungkin masih lihat di beberapa aturan masih gray area yang menganggap ini harus wilayah terpencil apa enggak sih intinya kan kayak gitu, ini dibolehkan nggak sih intinya kan kayak gitu, masih banyak debatable lah intinya seperti itu. Nah makanya di undang-undang HPP ini kalau penerimanya dianggap sebagai penghasilan, maka sama pemberinya bisa dijadikan biaya atau jadi deductible nih untuk di laporan laba ruginya gitu ya, seperti itu. Jadi tadinya tidak boleh dibiayakan dan tidak jadi penghasilan, sekarang boleh asal semua menjadi penghasilan dan jadi biaya seperti itu. Kecuali nih ada yang tidak menjadi penghasilan, natura tetap ini untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Terus natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan, contohnya alat keselamatan kerja atau seragam, natura yang bersumber dari APBN, APBD atau APBD anggaran desa, sama natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, itu di undang-undangnya ada lebih detailnya, dan juga mungkin kita lihat nanti aturan turunan juga nih, gitu ya, seperti itu. Mas Pi, memang di HPP ini belum terbit aturan turunan-turunannya, PMK-nya, Perdijennya, makanya kita juga masih wait and see juga nih kira-kira seperti apa sih nanti. Ya, gitu. Semoga aturan turunannya cepat keluar juga ya. Harusnya sih sebelum pergantian tahun sudah keluar nih intinya akan kayak ini, karena memang pas 1 Januari 2022 tuh banyak yang udah running kan. Iya, aturannya berjalan. Okay. Terus kita ngomongin untuk tarif PPh orang pribadi. Nah, tadi kan salah satu tujuan asas itu adalah keadilan intinya seperti itu. Nah, disinilah salah satu contoh diberikan nih intinya seperti itu. Nah, kita lihat ya lapisannya. Sebelumnya di Undang-Undang PPh kan itu ada 4 lapisan. Intinya 5%, 15, 25, 30. Nah, sesuai dengan rentang tarifnya penghasilannya. Nah, di Undang HPP ini agak dirubah nih intinya seperti itu. Untuk rentang 1 aja 0 sampai 50 sebelumnya 5%, sekarang 0 sampai 60 juta itu 5%. Kadang-kadang kok selisihnya 10 juta ya, tapi 10 juta itu nanti akan ada contoh perhitungannya yang ternyata cukup signifikan loh. Lumayan ya. Lumayan, walaupun selisih 10 juta aja ternyata lumayan intinya. Iya, kan, soalnya gitu. 10 juta kalau kena yang 15% juga udah lumayan juga rasanya. Iya, intinya kan gitu. Jadi perubahannya itu di kelompok 1, kelompok 2. Jadi yang tadinya 50 juta sampai 50 juta 15%, sekarang 60 juta sampai 250 juta. Nah, di Undang HPP ini ada lapisan kelima nih untuk mungkin wajib pajak OP yang tajir lah, yang benar-benar prominence atau HWI-nya lah intinya seperti itu. Sekarang ada lapisan kelima untuk penghasilan yang rentangnya di atas 5 miliar itu kena tarif 35%. Nah, ini juga yang harus teman-teman perhatikan ya. Kadang-kadang kemarin juga sempat ada trending di Twitter ini masalah kok penghasilan 50 juta itu kena pajak ya, intinya seperti itu. Jadi yang dimaksud rentang ini adalah penghasilan kena pajak. Ini ya, bukan brutonya ya. Bukan. Jadi gini, kalau yang namanya penghasilan kan ada yang penghasilan bruto ini ya seperti itu. Nah, itu penghasilan bruto. Nah, kalau dikurangi dengan biaya jabatan yang 5% per tahun dengan maksimal 6 juta, terus dikurang dengan biaya JHT, JT itu namanya penghasilan neto. Nah, dari penghasilan neto itu akan dikurang lagi nih namanya PTKP nih, penghasilan tidak kena pajak. Yang kalau misalnya jomblo intinya atau belum menikah, itu PTKP-nya 54 juta intinya gitu. Jadi kalau misalnya penghasilan take home pay-nya teman-teman 50 juta intinya kan kayak gitu, itu belum tentu kena pajak karena harus dikurangin dulu.
Bener, oh ya. Jadi kita harus lihat dulu ya, Pak ya. Iya. Pengurangnya, PTKP-nya juga bener, ya. Sudah seperti menikah atau belum? Iya, jadi bukan benar-benar kalau penghasilan saya sebulan 5 juta terus kali 5% pajaknya. Tidak seperti itu dan tidak semudah itu juga penghitungannya. Jadi kita harus lihat kalau penghasilan take home pay-nya 50 juta ini ya seperti itu untuk 1 tahun, logikanya PTKP aja 54 juta. Berarti malah tidak kena pajak dong intinya. Otomatis intinya kan gitu. Jadi harus diperhatikan ini adalah rentang dari penghasilan kena pajak. Intinya kan gitu. Jadi bukan penghasilan take home pay atau penghasilan bruto ini, tapi penghasilan kena pajak yang ada perhitungannya seperti itu. Oke. Nah, tadi saya bilang dengan kenaikan 10 juta aja untuk di rentang 1. Nah, kita bisa lihat ya Mas Pia ini ya seperti itu. Nah, di sini ilustrasinya nih ada penghasilan 5 juta, 9 juta, 10 juta, 15 juta. Ini akan kayak gitu. Ini 5 juta yang disebut dengan penghasilan bruto. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau sebulannya 5 juta berarti setahun 60 juta. Kita kalikan 12. Nah, 60 juta. Nah, tadi saya bilang kan dari 60 juta ini namanya penghasilan neto. Mungkin sudah ini yang 5 juta tadi udah dikurangin sama biaya jabatan, JHT dan lain-lain ya. Jadi kita bukan bilang bruto, tapi itu mungkin penghasilan neto ini ya kan kayak gitu. Nah, dikurang PTKP. Nah, tadi saya bilang ini PTKP-nya 54 juta berarti TK 0 atau bisa dibilang dia belum menikah atau masih lajang gitu ya. Single ya, nggak ada tanggungan juga ya ini. Ya. Nah, dari 60 juta ini dikurang 54, penghasilan kena pajaknya 6 juta. 6 juta. Nah, 6 juta. Nah, kita lihat nih. Di Undang-Undang PPH, kalau misalnya tadi dia penghasilan kena pajaknya 6 juta, berarti kan dia masuk di rentang 1 nih. Iya, 5%. Iya, rentang 1 yang 5%, 0 sampai 50 sampai 50 juta. Nah, itu kan tarifnya 5%. Nah, kalau dilihat di sini memang belum berefek signifikan nih kalau untuk penghasilan tadi ini. Jadi untuk di PPH sama HPP sama terutangnya 300.000. Nah, kita lihat untuk penghasilan yang 9 juta. Kalau kita kalikan 12 kan 108 juta. Dikurang PTKP 54 juta, maka penghasilan kena pajaknya ada 54 juta. Kalau untuk undang-undang PPH yang lama, dia akan kena di 2 rentang. Rentang yang 1 yang 0 sampai 50 juta dan 4 jutanya itu akan masuk ke rentang yang kedua. Intinya seperti itu yang 15% kali 4 juta ini seperti itu. Sisanya. Nah, di situ bisa dibilang setelah penghitungan itu dia masuk total PHP atau utangnya 3,1. Tapi dengan undang-undang HPP yang rentang pertamanya ada 0 sampai 60 juta. Berarti 54 jutanya itu dikalikan langsung tarif 5%. Nah, di situ pajak terutangnya 2,7. Nah, dengan tadi kenaikan signifikan tadi itu ada penghematan sekitar 400.000 intinya kan kayak gitu. Nah, termasuk untuk penghasilan yang lainnya. Di sini ada contohnya ya untuk 10 juta, 15 juta. Ternyata ada penghematan loh. Cukup lumayan juga ini Pak. Lumayan juga intinya sih seperti itu. Terus kenapa hanya di 2 rentang itu sih? Kalau saya sih berpikir bahwa untuk penghasilan masyarakat Indonesia ya intinya paling besar atau paling dominan mungkin di rentang 1 atau rentang 2 intinya kan kayak gitu. Rata-rata ini makanya asas keadilannya coba untuk dijalankan nih intinya sih seperti itu. Lebih tepat sasaran intinya sih seperti itu. Sekarang kita ngomongin tarif PPh Badan. Nah, di PPh Badan ini ditetapkan sekarang flat 22%. Tapi untuk fasilitas pasal 31E-nya masih tetap berlaku nih intinya kan seperti itu Mas VI. Jadi tarif utama ini ya seperti itu. Karena kan tarif utama kalau pasal 31E kan tergantung peredaran usaha kan. Kalau memang dia masih di bawah 4,8 intinya 4,8 intinya dia dapat fasilitas untuk 50% untuk bagian proporsinya seperti itu.
Jadi untuk undang-undang PPh sebelumnya kan ada perubahan dulu tahun 2010 itu kan tarifnya 25%, terus kan sempat turun menjadi 22%, dan tahun 2022 ini ya itu kan sesuai dengan Perpu nomor 1 ya tahun 2020 kemarin kan sempat untuk tahun 2022 itu 20% Turun. seperti itu. Nah, tapi di Undang HPP ini untuk setelah tahun 2022 kembali lagi menjadi 22%. Kenapa sih 22%? Nah, di sini bisa dilihat ada perbandingan rata-rata tarif PPh Badan nih berdasarkan OECD, Eropa, Amerika, Inggris, G20, ASEAN, intinya seperti itu. Ternyata ya rata-ratanya seperti itu intinya kan kayak gitu. Jadi untuk tadi ke asas keadilan biar nanti tidak ada pengalihan laba atau apa ini ya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tarif pajaknya intinya seperti itu. Jadi nggak ini ya, maksudnya ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Jadi nggak seujuk-ujuk oh 22% lagi nih. Ini enggak, tapi udah dari survei yang bisa dilihat nih rata-ratanya. Sekarang juga ada perubahan juga untuk PPh pembayaran orang pribadi yang penghasilannya di bawah 500 juta. Nah, jadi orang pribadi ini adalah orang pribadi yang sebelumnya terkena tarif PP 23 tahun 2018 intinya seperti itu. Nah, dari PP 23 2018 kan bahwa untuk orang pribadi itu berlakunya selama 7 tahun ya Mas Piih kan ini seperti itu. Nah, tadi untuk azas keadilan juga nih ini seperti itu bisa dilihat bahwa sekarang untuk nanti mulai tanggal 1 Januari 2022 untuk orang pribadi yang PP 23 jika peredaran usahanya belum sampai 500 juta dia tidak dipotong pajak yang 0,5%. Jadi baru dikenakan pada saat wajib pajak orang pribadi tersebut sudah di atas 500 juta. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat nih ada dampak juga yang lumayan ini ya seperti itu. Bisa dilihat teman-teman di contoh kasusnya seperti itu. Nah, untuk mekanismenya nanti seperti apa, apakah tetap ada pelaporan atau tidak, atau ini nanti kita lihat di aturan turunannya nih, intinya sih seperti itu. Karena kan kita juga akan masih WP akan bingung, KPP tahu dari mana ya kalau saya penghasilannya sudah di atas 500 juta, intinya sih seperti itu. Walaupun balik lagi sistem perpajak kita kan self assessment nih, ini seperti itu. Tapi jangan sampai sudah masuk preventif ataupun sudah diajukan untuk pemeriksaan baru ketahuan ini ya seperti itu. Jadi mungkin nanti ada mekanisme yang diatur lebih lanjut seperti itu. Iya, kita tunggu saja. Semoga tunggu saja. Cepat keluar juga aturan turunannya. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 4 mengenai PPN. Nah, PPN ini ada beberapa hal yang berubah intinya sih seperti itu. Di sini ada pengecualian objek PPN dan fasilitas PPN. Pertama, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar nah di sini mungkin akan direview ulang ya intinya seperti itu. Apa-apa sih yang mendapat fasilitas atau tidak intinya seperti itu. Mungkin sudah dikaji nih dari kemarin dari DJP dan BKF atau dalam hal ini Kementerian Keuangan, kira-kira mana sih yang harus memang benar-benar butuh mendapat fasilitas pembebasan ataupun tidak dipungut ini ya seperti itu. Terus juga poin B, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan atau dibebaskan oleh PPN. Nah, ini yang kemarin mungkin sempat booming ya masalah sembako kan intinya seperti itu. Oh, sembako sekarang kena PPN intinya seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih sembako apa sih yang kena PPN intinya kan, bukan berarti sembako yang secara umum, tapi memang sembako yang mungkin
itu bisa dibilang premium. Premium, ya. Premium intinya kan kayak gitu. Jadi belum tentu semua orang bisa memanfaatkan atau menikmati barang-barang tersebut intinya segitu. Makanya memang untuk asas keadilan maka diperlukan untuk barang-barang yang bisa dibilang agak premium intinya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada perubahan tarif nih teman-teman, yang seperti kita tahu bahwa PPN 10% biasanya intinya kan seperti itu. Tapi untuk mulai masa April 2022 itu tarifnya adalah 11% seperti itu. Dan nanti per 1 Januari 2025 tarif PPN-nya akan meningkat menjadi 12% seperti itu. Bertahap juga ya ini. Bertahap intinya sih seperti itu. Nah, untuk kemudahan dalam pemungkutan PPN untuk sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN final. Nah, agak baru kan ya ini ya, PPN final ini ya seperti itu. Jadi tarifnya 1, 2 sampai 3% dari perusahaan usaha intinya seperti itu. Tapi ini akan diatur dengan PMK lebih lanjut nih, dia seperti berarti nunggu aturan turunannya intinya seperti itu. Sektor usaha apa sih kira-kira yang mendapat tarif PPN final ini ya seperti itu. Nanti kita tunggu PMK-nya ya Mas Bi. Terus kelima adalah nih yang mungkin agak ditunggu-tunggu juga nih sama kawan pajak ya ini ya seperti itu. Program pengungkapan sukarela wajib pajak. Nah, ingat ya, kita tidak boleh bilang ini adalah TA Jilid 2. Tapi program sukarela ini ya seperti itu. Nah, apa sih poin-poinnya dari program sukarela ini? Oke. Program sukarela ini adalah untuk mengungkapkan sama harta yang belum dilaporkan intinya seperti itu. Jadi pengungkapan harta nih sama-sama pengungkapan harta intinya kan kayak gitu. Nah, programnya adalah 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Tapi di PPS, program pengungkapan sukarela ini dibagi menjadi 2 kebijakan. Nah, ada 2 kebijakan intinya seperti itu. Pertama adalah kebijakan pertama. Subjeknya adalah WPOP dan badan peserta TA yang tahun 2016-2017. Intinya seperti itu. Jadi kalau WPOP yang sebelumnya tidak ikut TA yang pertama itu nggak boleh ngikut kebijakan yang satu nih Mas PI, intinya seperti itu. Itu nanti di kebijakan kedua. Nah, terus untuk kebijakan pertama, aset apa sih yang harus dilaporkan? Ternyata aset yang belum diungkapkan pada saat TA sebelumnya. Jadi yang diungkapkan adalah harta yang dimiliki oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015. Seperti itu. Terus tarifnya berapa intinya? Di sini untuk yang aset dari luar negeri adalah 11%. Untuk dalam negeri 8%. Tapi kalau misalnya diinvestasikan di SBN terus ataupun ke yang usaha di bidang energi terbarukan itu bisa 6% intinya seperti itu. Lebih kecil ini. Lebih kecil intinya seperti itu. Nah, nanti untuk yang tadi untuk 6% itu ada pelaporannya nih, dia investasikan kemana intinya seperti itu atau laporannya intinya kan kayak gitu. Nah, kok tarifnya agak besar loh ini akan kayak gitu. Sebetulnya gini, pada saat kebijakan TA sebetulnya kan DJP sudah mengeluarkan peraturan pas final sebelumnya kan ya, pas final intinya kan gitu. Setelah TA berakhir ya. Itu sesuai dengan PMK 169 2017 ini kalau nggak salah ini ya seperti itu. Itu kalau untuk WP yang sudah ikut TA dan ternyata masih ada yang tertinggal, itu kan ada untuk tarif OP kalau nggak salah 30%. Untuk tarif badan 10% ya kalau nggak salah.
Terus tuh untuk wajib pajak tertentu tuh 12,5 intinya kan kayak gitu. Oke, tadi 12,5. Terus satunya 25. Oh 25 ya, 25. Oke. Iya, satunya 30. Iya 30. Jadi untuk OP 30, untuk badan 25, untuk yang wajib pajak tertentu yang penghasilannya di bawah 4,8 itu 12,5%. Nah, jadi untuk kebijakan satu ini masih lebih rendah dibandingkan pas final ini ya seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan pajak yang masih ada tertinggal hartanya yang per 31 Desember 2015 bisa diungkapkan di kebijakan satu nih, gitu ya kan kayak gitu. Itu Mas Pi. Nah, terus kebijakan 2 untuk siapa sih Pak? Nah, kalau untuk 2 ini hanya untuk orang pribadi Mas Pi, badan tidak boleh. Khusus ya? Iya, khusus orang pribadi. Jadi kalau kebijakan 2 ini tadi wajib pajak badan tidak boleh mengikuti intinya seperti itu. Nah, kalau di sini adalah WP yang bukan peserta TA jilid 1 ininya kan kayak gitu. Jadi yang diungkapkan adalah hartanya adalah untuk aset yang diperoleh tahun 2016 sampai tahun 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahunan 2020. Seperti itu. Nah, untuk tarifnya untuk harta dari luar negeri tarifnya 18%, untuk dalam negeri 14%. Nah, ada tarif 12% kalau misalnya asetnya itu mau diinvestasikan ke suku bunga, sun, atau ke usaha energi yang terbarukan. Ini ya seperti itu. Jadi, kok masih besar ya dibandingkan nanti ditemukan oleh DJP dan akan dihitung sesuai dengan pasal 17. Intinya seperti itu. Jadi, masih ada diskon tarif yang lebih cukup menggiurkan intinya sih seperti itu. Tapi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang HPP ini yang terkait dengan PPS, untuk WP yang sedang diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020 itu tidak boleh ikut kebijakan 2 ini. Jadi yang diperiksa, yang sedang lakukan bukti permulaan atau disidik itu nggak boleh nih Mas VI, intinya kan kayak gitu. Kalau yang sebelumnya kan di TA yang pertama itu kalau misalnya dia sedang diperiksa atau dia sedang dibukper atau disidik dan dia mau ikut TA tuh kan dihentikan. Kalau ini tidak diperbolehkan. Oh ya, ini yang perlu digarisbawahi. Iya, intinya sih seperti itu. Jadi kalau dulu dihentikan, kalau sekarang malah tidak diperbolehkan, intinya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan ini badan bukan peserta TA berarti nggak bisa ikut ini juga ini? Nggak bisa, intinya seperti itu. Jadi ini memang khusus untuk orang pribadi, ini seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut nih pajak karbon. Bab 6 ya. Ya, ini baru banget intinya sih seperti itu karena tadi Indonesia tuh udah masuk ke G20 dan termasuk kita tahu dengan kondisi iklim di bumi yang sudah sangat apa ya kita bilang ya Mas Pi ya. Mungkin ya ini ya, semakin panas bumi juga semakin meningkat. Iya, efek rumah kaca ini seperti itu. Nah, jadi kita udah harus salah satunya mungkin yang tadi bisa mempengaruhi iklim atau efek rumah kaca itu adalah satunya adalah karbon kan. Ya. Iya, seperti itu. Makanya sekarang untuk pajak karbon dikenakan nih pajaknya, tapi memang untuk pajak karbon ini baru untuk usaha pembangkit listrik tenaga uap batu bara intinya. Jadi belum semua industri atau kegiatan usaha kena pajak karbon. Jadi masih spesifik banget untuk pembangkit listrik tenaga uap batu bara intinya seperti itu. Nah, untuk mekanismenya seperti apa? Kita tunggu aturan lebih lanjut nih Mas VI karena memang ini baru banget ini ya seperti itu dan kita harus lihat seperti apa kan kayak gimana tuh. Mungkin juga tadi masih spesifik banget bahwa ini hanya untuk pembangkit listrik, ya PLTU tenaga batu bara. Terus terakhir ini ada kita ngomongin cukai. Nah
Kita ngomongin cukai di sini. Nah, kalau ngomongin cukai, ini kan biasanya kita ngomongin pasti bea cukai ya. Ya, BC. bukan ranah kita. Ranah kita ini ya kan gitu. Jadi kita juga takut salah nih. Mungkin teman-teman bisa dibaca di undang-undangnya ini atau di slide ini terkait dengan ini. Karena kita takutnya kita overlap nih ininya seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu Mas Pigi kita ngomongin undang HPP. Mungkin nanti kita bikin ulasan lagi kalau sudah ada aturan turunannya lebih lanjut nih intinya kan kayak gitu. Dan juga mengenai tadi PPS itu kan mungkin juga nanti ada aplikasi terkait ataupun ada formulir-formulirnya ini kan sampai sekarang kan juga masih digodok nih ini ya seperti itu, seperti apa dan kayak gimana ini kita tunggu nih coming soon-nya untuk aturan turunannya gitu teman-teman kawan pajak. Ya, semoga ini nanti pembahasan kita ini dapat menambah sedikit pengetahuan dari kawan pajak. Semoga bermanfaat. Apabila mungkin nanti dalam penyampaian kami ada kesalahan atau kekurangan, ya mohon dimaafkan. Ya. Oke. Mungkin juga nanti kalau ada kesalahan kita ada di komen ya kayak gitu. Takut mungkin kami ralat. Gitu. Oke. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami izin pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.